بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi bihaqqi tuqatih. Faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, puji dan syukur tiada pernah lupa kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada pernah lupa dan tiada pernah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan siang yang membahagiakan kita ini, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah,
tetapnya iman dan Islam. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah mengingatkan kita, apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Yang dengan nikmat itu kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, li iqamatis sholatil jum'ati fi jama'atin, di dalam rangka kita menegakkan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kehadiran kita pada majelis sholat Jum'ah ini digerakkan oleh hati kita, hati yang diliputi oleh iman dan takwa. Karenanya kita kemudian hadir pada majelis sholat Jum'ah ini, dan itu adalah salah satu tanda dari orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini diterima, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam demikian pula tiada pernah lupa kita sanjungkan, semoga tercurah selalu atas junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan dan teladan kita, teladan-teladan agung dan mulia yang apabila kita mengikuti dan melaksanakannya, pasti kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup fid dunya hatta akhirah. Nikmat yang telah kita terima hadirin, marilah kita syukuri, karena bersyukur juga merupakan salah satu akhlakul karimah, karakter mulia dari orang yang beriman. Sekaligus bersyukur merupakan wasilah, merupakan sarana untuk turunnya nikmat Allah yang lebih banyak lagi kepada kita. Karena Allah telah memastikan, la in syakartum la azidannakum, sungguh jikalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan semua pemberian Allah dengan baik, dengan benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang sehat yang bersyukur adalah orang yang memanfaatkan kesehatannya litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang mempunyai rizki, punya harta, punya uang, dan dia bersyukur kepada Allah adalah orang yang memanfaatkan uang, harta, dan fasilitas yang dimilikinya litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah puncak dari bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang menurut perhitungan hisab sudah ditetapkan bahwa 1 Ramadan pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, dan 1 Syawal akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Ada potensi umat Islam di Indonesia akan memulai Ramadan pada hari yang berbeda. Ada yang baru akan memulai berpuasa pada tanggal 12 Maret 2024, tetapi kemungkinannya dan kemungkinan besarnya umat Islam akan beridul fitri pada tanggal yang sama, yaitu 10 April 2024. Hal ini dikarenakan adanya fakta astronomis bahwa ketika penetapan awal Ramadan pada tanggal
10 Maret ketika matahari tenggelam, hilal belum cukup tinggi karena ketinggiannya belum ada 1 derajat di atas ufuk. Tetapi menurut metode hisab, hilal sudah wujud, yang artinya pada hari itu sudah memasuki 1 Ramadan. Maka pada hari berikutnya, yaitu Senin tanggal 11 Maret, umat Islam akan memulai puasa Ramadan. Tetapi ketika penentuan 1 Syawal, data astronomis menunjukkan bahwa pada tanggal 9 April 2024, hilalnya sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 6 derajat. Maka dengan fenomena yang demikian ini, bagi mereka yang menggunakan metode hisab, tentu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hilalnya sudah sangat tinggi. Demikian pula yang menggunakan metode ru'yat pasti juga akan sangat yakin karena hilalnya sudah cukup tinggi, dan pada ketinggian seperti itu hilal imkanur ru'yah mempunyai visibilitas untuk dilihat, bisa terlihat, dan insya Allah dengan mata biasa tanpa bantuan alat, hilal akan bisa terlihat apabila cuaca cukup cerah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sikap batin kita menyambut datangnya Ramadan dituntunkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan hadis ini sahih. Jalur sanadnya juga cukup panjang dan bersambung. Haddatsana Abdullahi, haddatsani Abi, haddatsana Afanu, haddatsana Hammad bin Zaidin, haddatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannati wa yuhlaku fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku. Ia berkata, Affan telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Abu Kilabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, inilah jalur sanad yang cukup panjang dari hadis ini, dan jalur sanad ini bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana matan atau konten hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Bulan Ramadan telah datang. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat, dan setan-setan akan dibelenggu di dalamnya. Di dalam bulan suci Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Orang yang menghalangi dirinya sendiri melakukan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang dengan kebaikan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kami, kepada kita semuanya, bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, berita akan datangnya bulan Ramadan itu adalah berita gembira. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan berita itu, Abu Hurairah menyebutnya yubashiru ashabahu. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Maka sikap kita
menyambut datangnya Ramadan adalah dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan yang sesungguhnya bukan semata seremonial, tetapi kegembiraan yang sesungguhnya hanya hati kita yang tahu, bahwa kita sungguh-sungguh senang, bahwa kita benar-benar antusias, bahwa kita benar-benar menunggu dan menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Barangkali kalau kita membuat persamaan, seperti ketika kita menunggu sesuatu yang sangat kita harapkan di dunia ini, dan pasti akan selalu kita nanti-nanti kedatangannya. Ramadan adalah momentum kegembiraan bagi para sahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, barokah adalah bertambahnya kebaikan, barokah adalah nilai tambah. Barokahnya Ramadan bisa berupa apa saja, kepada siapa saja, tidak saja yang beragama Islam. Barokah Ramadan secara sosial ekonomi telah memberikan barokah kepada semua umat manusia. Barokah Ramadan secara batiniah dalam hal ibadah, kita merasakan ketika bulan Ramadan, maka kita akan terbawa suasana kepada aura beribadah yang sedemikian menyejukkan dan menggembirakan, sehingga umat Islam akan dengan ringan hati mendatangi majelis sholat-sholat berjamaah. Umat Islam akan dengan senang hati mendatangi tempat-tempat pelaksanaan sholat tarawih. Mereka juga akan dengan senang hati mengeluarkan sedekahnya pada bulan Ramadan dan berbagai bentuk amal soleh yang lain. Itu adalah barokah dari bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah telah mewajibkan umat Islam berpuasa, dan puasa Ramadan adalah sendi yang penting di dalam agama Islam karena termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Pada bulan Ramadan nanti yuftahu fihi abwabul jannati, Allah akan membuka pintu-pintu surga. Yang perlu kita garis bawahi, Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan dengan kalimat menggunakan fi'il mudhari, kalimat yang berbentuk present tense yang belum terjadi pada saat kalimat ini diucapkan, bahwa Allah nanti pada bulan Ramadan nanti akan membuka pintu-pintu surga, akan menutup pintu-pintu neraka, memakai fi'il mudhari lagi. Wa tughallu fihi syayatinu, dan akan membelenggu setan-setan, memakai fi'il mudhari lagi. Artinya ini akan tergantung pada suatu masa dan suatu keadaan. Pada kalimat yang terakhir dari hadis ini, yaitu man hurima khairaha, barang siapa yang menghalang-halangi dirinya sendiri dari perbuatan baik, faqad hurima, maka sungguh dia akan terhalang. Allah akan membuka pintu surga, akan menutup pintu neraka, akan membelenggu setan. Itu adalah kalimat majazi, kalimat kiasan, yang artinya Allah akan memberikan peluang kepada siapapun yang membuka dirinya terhadap amaliyah-amaliyah yang mendekatkannya ke surga. Allah akan menutup peluang bagi semua hamba yang memang menutup peluang terhadap dirinya sendiri untuk masuk neraka. Dan Allah akan membelenggu setan kepada siapapun hamba Allah yang memang dirinya berkomitmen untuk menjauhi setan. Maka apakah kita akan melakukan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan kita ke surga? Apakah kita akan menjauhi neraka? Apakah kita akan menjauhi setan yang dengan itu setan akan terbelenggu dengan sikap kita? Itu tergantung kepada diri kita. Sejauh mana kita berkomitmen untuk meraih barokah Ramadan tadi. Maka Nabi mengatakan man hurima khairaha, barang siapa yang menghalang-halangi dirinya sendiri
dari kebaikan, dari barokah Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang. Walaupun bulannya Ramadan, bulannya sungguh mulia, tetapi kalau orangnya tidak punya komitmen untuk meraih barokah Ramadan yang mulia, untuk mendekatkan dirinya kepada surga, maka yang demikian ini tidak akan tercapai. Dan Allah memberikan kelebihan sebagaimana disampaikan Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam saja, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika para jamaah nanti berkomitmen untuk beriktikaf pada bulan Ramadan dan akan lebih khusyuk lagi pada sepertiga yang terakhir dan ingin meraih Lailatul Qadar, maka itu adalah amaliyah yang sahih, yang benar-benar dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, memberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita benar-benar sungguh bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia nanti. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa hafidhu ayyuhal hadirun ala ta'ati bi huduril jumu'i wal jamaah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu ayyuhal hadirun annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qatima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.